Halo teman-teman peternak morpot di seluruh Indonesia. Kali ini saya mau berbagi tips tentang manfaat batu merah untuk kandang atau untuk ternakan kita. Nah, sebagian orang tahu bahwa batu merah adalah bahan untuk membangun rumah, ya. Tapi dalam halnya beternak burung lovebird, batu merah juga berfungsi sebagai pakan atau extra fooding untuk ternakan kita. Nah, itu dia. Kadang juga sebagai pengganti tulang sotong, karena sekarang itu tulang sotong itu susah ditemukan. Nah, biasanya peternak-peternak yang sudah besar biasanya menggantinya dengan batu merah. Oke teman-teman. Nah, ini dia ternakan atau penghuni baru di peternakan saya. Oke, kita ambil dulu batu merahnya. Nah, di sini ada banyak batu merah. Ntar saya ambil dulu. Biasanya saya mencucinya dulu supaya kotoran-kotoran atau pasir-pasir yang ada di batu merah ini bisa bersih dulu. Bentar saya cuci dulu batu merahnya. Oke teman-teman, ini dia batu merahnya. Kita bersihkan dulu agar kotoran-kotoran atau pasir yang ada di dalam batu merah ini bisa bersih. Karena jangan sampai kita ingin membuat lovebird kita nyaman atau ingin membuat produksi telur dari lovebird kita lancar, tapi kita melupakan kebersihan. Jadi membuat bukannya untung malah buntung, seperti itu teman-teman. Dan ada pula beberapa manfaat dari batu merah ini untuk indukan kita. Yang pertama itu ada yang dinamakan manfaat untuk mengurangi atau membantu paruh atau kuku lovebird kita atau indukan kita itu yang tajam, yang dulunya tajam, bisa membantu agar kukunya itu agak tumpul atau paruhnya itu agak sedikit tumpul, supaya indukan atau betinanya saat untuk ingin meloloh anakan bisa terhindar dari cedera. Maksudnya gimana? Ketika anakan dari lolohan kita itu atau anakan dari indukan kita telah menetas, biasanya indukan itu meloloh anaknya, tapi kadangkala biasa ada indukan yang tidak sengaja karena paruh dan kukunya itu sangat tajam, jadi sehingga bisa melukai atau membunuh anaknya sendiri. Jadi salah satu guna dari batu merah ini bisa mengurangi ketajaman atau keruncingan dari kuku dan paruh dari indukan kita. Oke. Yang kedua adalah
membantu atau memperlancar pencernaan dari lovebird ternakan kita. Maksudnya gimana teman-teman? Bukan hanya dari pakan atau minuman yang kita beri, baik itu millet putih atau pakan racikan yang kita buat, dan minuman seperti ini atau air pun seperti ini, baik itu air putih saja atau diberikan vitamin. Tapi batu merah seperti ini bisa juga membantu pencernaan dari indukan kita agar indukan kita bisa nyaman untuk mengeram. Karena ketika indukan kita merasa risih atau kurang nyaman, maka indukannya atau betinanya akan keluar masuk dari gelodok ini. Jadi telur-telur yang ada di dalam gelodok ini kurang terorami. Jadi kadang biasa telurnya itu banyak yang tidak menetas. Oke teman-teman, kita lanjut ke manfaat batu merah yang ketiga. Nah, manfaat batu merah yang ketiga itu adalah mempercerah atau mencerahkan bulu-bulu dari lovebird kita. Nah ini bukan hanya untuk membantu pencernaan, bisa juga menjadi terapi atau obat untuk bulu-bulu dari lovebird kita. Kadang ada lovebird yang biasanya bulunya kusam, rontok. Nah, biasanya itu kita atau peternak-peternak senior biasanya menggunakan batu merah untuk mengobati atau menterapi bulu-bulu dari lovebird kita. Jadi, ketika lovebird kita atau indukan kita ini memakan batu merah tersebut, akan membantu pertumbuhan atau mencerahkan bulu dari lovebird kita itu. Oke teman-teman, lanjut ke manfaat batu merah yang keempat. Manfaat batu merah yang keempat adalah mencegah paruh gajah. Nah, pasti teman-teman peternak burung lovebird, apalagi peternak yang masih pemula, biasanya masih belum tahu yang dinamakan paruh gajah. Nah, paruh gajah sendiri, saya jelaskan sedikit, adalah sebuah kelainan pada lovebird. Biasanya lovebird itu memiliki paruh yang agak berbeda dari lovebird lain. Contohnya paruhnya itu panjang sebelah. Maksudnya panjang sebelah. Kadang itu panjang dari salah satu paruhnya tersebut, atau bisa juga panjang dua-duanya. Nah, biasanya kadang ada lovebird itu paruhnya itu terlalu panjang sehingga bisa mengganggu dia untuk makan. Seperti itu teman-teman. Oke, saya lanjut ke manfaat batu merah untuk lovebird yang terakhir, yaitu pengganti tulang sotong. Nah ini manfaat batu merah yang paling utama, yaitu pengganti tulang sotong. Maksudnya gimana teman-teman? Terkadang contohnya gini, kadang saya ingin membeli tulang sotong, tapi tulang sotongnya itu kadang habis atau kadang harganya sedang naik-naik gitu teman-teman. Kadang itu biasanya saya mendapatkan tulang sotong itu di harga 15.000 atau 20.000. Nah, di waktu tertentu kita bisa menggunakan uang dari 15.000 itu atau 20.000 itu untuk diputar kembali untuk menjadikan millet. Jadi
kita bisa menggunakan batu merah sebagai pengganti tulang sotong tersebut, teman-teman. Karena bukan halnya batu merah ini sangat mudah untuk didapatkan di mana saja. Ketika teman-teman mengalami kesulitan untuk mendapatkan atau susah mendapatkan tulang sotong atau merasa tulang sotong itu sangat mahal, bisa diputar kembali menjadi millet putih khususnya, maka bisa menggunakan batu merah seperti ini, teman-teman. Nah, itu dia, bisa didapatkan di mana saja, gratis dan sangat lama. Untuk lovebird itu bisa menghabiskan satu atau sepotong dari batu merah tersebut. Karena di peternakan saya ini saya menggunakan separuh dari satu buah batu merah. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi manfaat dari batu merah untuk ternakan lovebird kita. Bisa juga untuk mengurangi pengeluaran dikala harga lovebird belum stabil, teman-teman. Ini dia, kita letakkan batu merahnya di sini. Biarkan mereka yang menghancurkannya, cukup kita taruh saja di dalam sini. Oh ya, teman-teman, tadi saya membahas tentang batu merah untuk bisa dijadikan pakan dan bisa membantu pencernaan atau paruh si lovebird. Kadang juga ada peternak-peternak senior yang menghancurkan batu merah tersebut dan mencampur ke dalam millet atau pakan dari lovebirdnya sendiri. Bisa juga, tapi untuk bagi saya di peternakan saya ini, saya cukup menaruh satu atau separuh batu merah ke dalam kandang. Nah, itu. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana, mau menghancurkan terus mencampur ke dalam pakan si lovebird, atau seperti saya menaruh aja separuh batu merah, teman-teman. Oke, teman-teman, di mana ada manfaat pasti juga ada efek samping. Nah, tadi saya sudah jelaskan manfaat dari batu merah untuk indukan kita. Sedikit saya tambahkan, terkadang juga ada efek samping dari batu merah tersebut. Tapi jangan risau, teman-teman, jangan cemas. Karena efek dari batu merah tersebut ketika dimakan oleh lovebird cuman berefek kepada kotoran. Nah, terkadang kalau kita melihat kotoran dari lovebird berwarna merah, nantinya jangan risau atau jangan takut, teman-teman, karena lovebird itu cenderung mengeluarkan kotoran mengikuti atau berpatok pada makanan-makanan yang mereka makan. Contohnya, ketika nanti lovebird saya ini memakan batu merah ini, maka otomatis kotoran yang akan mereka keluarkan itu berwarna merah. Tapi setelah kemarin saya berikan kangkung dan berikan juga extra food jagung, maka kotorannya akan berwarna hijau. Itu, teman-teman. Jadi jangan cemas, efek dari batu merah tersebut tidak terlalu tidak terlalu riskan, maksud saya. Oke, teman-teman, seperti itu saya akhiri video hari ini. Semoga manfaatnya atau teman-teman yang sudah menonton video ini bisa mendapatkan sedikit ilmu dari pengalaman saya. Oke, teman-teman, kembali saya doakan kepada teman-teman yang indukannya belum bertelur atau indukannya belum menetas.
Saya doakan semoga bisa dipercepat. Dan teman-teman yang masih pemula seperti saya, jangan putus asa, jangan berpikir macam-macam tentang harga lovebird sekarang. Kita doakan saja semoga lovebird semakin hari semakin harganya naik kembali. Oke teman-teman, salam satu hobi mantul.